Ya, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masih melanjutkan materi terkait stoichiometri pertumbuhan ya. Jadi pada dasarnya di chapter ini masih mengenai pemodelan pertumbuhan. Kalau di bab sebelumnya Anda sudah belajar pemodelan berbasis kinetika. Ya, jadi Anda menentukan parameter-parameter kinetikanya, ada mu, ada ks, kemudian ada Q gitu ya. Terus itu dimasukkan ke dalam persamaan raca massa, Anda dapat model dari reaktor untuk melakukan fermentasi menggunakan mikroba tertentu gitu ya. Ya, jadi nanti model kinetika itu akan bervariasi dalam artian parameter-parameter kinetikanya itu ya nanti akan mengikuti jenis mikroba yang Anda gunakan sebagai biokatalis. Nah, di sini kalau yang sekarang akan kita diskusikan ini adalah model pertumbuhan berbasis termodinamika. Ya, kalau di model termodinamika ini sebetulnya model termodinamika tidak hanya yang disampaikan di materi ini ya, ada beberapa model yang bisa digunakan, tapi ini adalah model yang paling sederhana. Jadi model termodinamika, model pertumbuhan mikroba secara termodinamika ini disusun dengan membuat proses pertumbuhan mikroba ya. Proses fermentasi itu kan sebetulnya isinya mikroba tumbuh dan juga bisa menghasilkan produk. Jadi proses fermentasi ini dimodelkan dalam bentuk persamaan stoichiometri. Ya, jadi proses pertumbuhan sel dan juga proses pembentukan produk itu kan sebetulnya prosesnya kompleks ya. Anda sudah belajar metabolisme mikrobial, jadi apa yang terjadi di dalam sel ketika dia tumbuh dan membentuk produk itu cukup kompleks. Ada beberapa ratusan ya, beberapanya banyak. Ada ratusan spesies kimiawi yang terlibat, reaksinya kompleks, enzim yang mengkatalisis masing-masing rantai reaksinya itu juga beda-beda gitu ya. Nah ini kalau semua ini diperhatikan, maka Anda akan mendapatkan model yang betul-betul lengkap gitu ya, model yang kompleks atau istilahnya kita sudah pernah sebutkan ini adalah model yang structured dan segregated. Nah, cuman karena ini kompleks, kita berangkat dulu dari model yang paling sederhana atau yang disebutnya dengan model unstructured dan unsegregated. Jadi model yang paling simpelnya. Jadi di sini model yang unstructured dan unsegregated ini kita tidak melihat ya, jadi model termodinamika yang akan kita bangun ya, bentuknya adalah persamaan stoichiometri, itu kita tidak melihat perbedaan dari sisi biokatalis yang digunakan. Ya, jadi mau pakai ragi, mau pakai bakteri, mau pakai jamur, ini mikrobanya dianggap sebagai suatu zat atau senyawa yang sama. Nah, kemudian dengan menggunakan persamaan stoichiometri, maka sistem pertumbuhan mikroba itu nanti bisa didefinisikan secara umum, gitu ya. Bentuknya adalah persamaan stoichiometri. Nah, sekarang Anda kan sudah familiar ya dengan persamaan stoichiometri. Apa sih syaratnya agar Anda bisa membangun persamaan stoichiometri? Masih ingat? Materi ini kan sebetulnya sudah pernah disampaikan di kuliah dasar-dasar bioproses juga ya. Masih ingat nggak? Apa syaratnya Anda bisa membuat persamaan stoichiometri? Clarita. Harus tahu senyawa-senyawa yang terlibatnya dulu, Pak. Betul. Jadi Anda perlu tahu senyawa yang terlibat itu apa. Jadi yang mau dimasukkan ke dalam persamaan stoichiometri itu harus tahu dulu senyawanya apa saja. Nah, sehingga Anda bisa bagaimana cara mendefinisikannya? Ya, Anda perlu tahu yang Anda
siapkan sebelum proses fermentasi itu apa? Atau yang Anda masukkan ke dalam reaktor fermentasi itu apa? Kemudian yang akan dihasilkan di akhir proses fermentasi itu apa? Kan Anda masih ingat ya, secara umum proses fermentasi itu kan Anda punya substrat, ya, ditambah sel, itu nanti akan jadi produk, ditambah sel, ya. Jadi selnya akan bertambah, ya. Selain berfungsi sebagai katalis, selnya juga akan nambah. Kemudian substratnya akan dikonversi menjadi produk. Jadi secara umum senyawa yang terlibat itu ada substrat, ada produk, dan ada sel atau biomasa. Oke, nah biomasanya sendiri, walaupun kita tahu ya biokatalis tadi macam-macam. Nah, untuk menyusun persamaan model stoikiometri yang sederhana ini, kita nyatakan biomasa ini sebagai satu senyawa tertentu. Kenapa bisa bentuknya seperti ini? Kemarin sudah dijelaskan sama Pak Chandra ya. Jadi walaupun memang mikrobanya beda-beda ya. Kalau Anda lihat di sini ada jamur, ada ragi, ada bakteri gitu ya. Tapi setelah dianalisis komponen-komponen selnya, ternyata rasio antara atom-atomnya itu mirip. Yang atom C, rasio C, H, O, dan N mirip. Dan secara umum, utamanya terdiri atas atom C, H, O, dan N. Paling besar. Ya, komponen penyusun sel itu paling besar adalah C, H, O, dan N. Sehingga senyawa dari si sel atau biomasa itu juga senyawanya adalah C, H, O, dan N. Kemudian masing-masing punya rasio tertentu. Oke. Walaupun sebetulnya sel itu juga ya, tapi relatif lebih kecil daripada CHON. Nah, kalau model yang lebih kompleks, walaupun sama-sama stoikiometri ya, tapi bisa juga Anda nanti mengembangkan senyawanya menjadi lebih panjang, ada S dan P-nya. Tapi saat ini kita mengasumsikan dulu bahwa karena komponen terbesarnya, komponen utamanya itu adalah CHO dan N, maka senyawanya adalah ini. Nah, terus ada substrat. Maaf ya, saya rada nge-lag. Kemudian ada substrat. Nah, substratnya ini apa? Sebetulnya substrat yang dimasukkan ke dalam reaktor itu juga cukup banyak ya. Nah, tapi di sini untuk pemodelan sederhana di awal, kita menggunakan substrat yang komponen atau senyawa substrat yang dominan di dalam maka pasti ada sumber C, ya, ada sumber C. Nah, nanti senyawa sumber C yang digunakan itu apa? Bisa bentuknya adalah organik, bisa bentuknya CO2. Anda masih ingat ya, apa bedanya organik dengan CO2? Kalau yang organik berarti nanti dia bisa dioksidasi. Berarti nanti dia bisa menjadi sumber energi. Sumber energi artinya dia bisa menjadi donor elektron. Ya, jadi C organik selain sebagai sumber C, ini juga bisa menjadi donor elektron. Tapi beda dengan yang CO2. Kalau CO2, dia hanya berfungsi sebagai sumber C saja. CO2 tidak bisa dioksidasi, tidak bisa jadi donor elektron. Nah, kan tetap butuh energi fermentasi. Nah, donor elektronnya ngambil dari mana? Dari senyawa lain yang masih bisa dioksidasi. Itu bedanya. Kemudian selain sumber C yang dominan juga adalah sumber N. Ya, jadi dalam komponen substrat itu dominannya dua ini, sumber C dan sumber N. Jadi Anda perlu lihat lagi nanti sumber N ini bentuknya apa. Senyawa apa yang Anda gunakan di dalam fermentasi. Nah, nanti senyawa itu yang Anda gunakan dalam persamaan stoikiometri. Sumber N ini dalam kasus-kasus tertentu juga bisa dioksidasi. Ya, jadi ketika sumber C-nya itu
tidak bisa dioksidasi ya, atau tidak bisa berfungsi sebagai donor elektron, maka salah satu pilihan adalah dengan mengambil elektron dari sumber N. Jadi nanti akan ada, nanti di belakang kita akan lihat bedanya ketika sumber N itu bisa jadi jadi donor elektron dengan dia tidak menjadi donor elektron, apa bedanya? Oke ya, jadi selain sumber C dan sumber N, itu juga nanti ada komponen-komponen lain. Jadi misalnya adalah air, kemudian H+, kemudian HCO3- atau CO2. Oke ya. Nah, ini juga sudah pernah dibahas. Jadi secara umum senyawa yang terlibat di persamaan stoichiometri ini adalah yang ada di kolom paling kiri. Ada selnya, biomasanya, ada sumber N, ada sumber C, ada H+, HCO3- atau CO2, ada H2O. Nah, kemudian ketika C itu berfungsi sebagai sumber energi atau bisa digunakan sebagai sumber energi, ini contohnya glukosa ya, di dua kolom ini, ketika C-nya adalah C organik, bisa jadi sumber energi, maka donor elektronnya adalah si glukosa. Karena dia mengalami oksidasi, maka dia akan berubah ya, sebagai produk, dia akan berubah menjadi donor teroksidasi. Sementara kalau yang di paling kanan, karena tidak ada sumber C organik, maka yang bisa berfungsi sebagai donor elektron itu adalah NH4+. Ya, ini tergantung, ini karena proses. Halo, apakah suara saya bisa didengar? Bisa, Pak. Oke, tadi kayaknya sempat terlempar dari Zoom saya. Oke, lanjut ya terkait aseptor elektron. Jadi kalau aseptor elektronnya itu adalah oksigen, ya, kalau sistemnya aerobik, aseptor elektronnya adalah oksigen, maka dia akan terreduksi, ya, karena dia menangkap elektron, ya, reaksinya adalah reduksi, dia akan terreduksi, kemudian nanti dia akan berubah menjadi H2O. Sementara kalau kalau reaksinya bukan aerobik atau reaksinya adalah anaerobik, maka akan ada senyawa lain yang menggantikan oksigen sebagai aseptor elektron. Yang paling umum adalah HCO3 atau CO2. Nanti dia akan tereduksi. Nah, tereduksinya bedanya adalah si aseptor elektron pada reaksi anaerobik itu akan tereduksi menjadi produk dari fermentasi anaerobik tersebut. Jadi kalau produk fermentasi anaerobiknya itu adalah fermentasi etanol, ya berarti etanol merupakan bentuk tereduksi dari si aseptor elektron. Kira-kira begitu ya. Ini juga sudah pernah disampaikan. Oke, dari sini ada yang mau dikonfirmasi dulu atau mau ditanyakan dulu?
Oke, tidak ada ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, kenapa komponen-komponen dari senyawa yang terlihatnya kita melihat apa yang terjadi selama proses metabolisme. Ya, metabolisme itu kan ada yang katabolisme, ada yang anabolisme. Nah, anabolisme itu adalah proses penyusunan komponen-komponen ya, menggunakan energi untuk mendapatkan. Sementara katabolisme itu ya proses mendapatkan energi. Kalau anabolisme adalah untuk mengambil energi, kalau katabolisme kan untuk mendapatkan energi, untuk menghasilkan energi. Energinya dari mana? Energinya adalah dari proses transfer elektron, dari proses oksidasi reduksi. Transfer elektronnya dari mana? Ya dari donor elektron ke aseptor elektron. Oke ya, kira-kira begitu. Nah, di sini Anda bisa lihat, nah, sebetulnya ada, nah ini ada tabel yang lebih lengkap dari Diktat Heinen. Jadi kemungkinan-kemungkinan apa saja yang bisa digunakan dalam menyusun atau pasangan-pasangan senyawa apa saja yang bisa digunakan dalam menyusun persamaan stoichiometri. Ya, Anda perlu lihat dulu sumber karbonnya, sumber karbonnya bagaimana, apakah dia bisa dioksidasi atau enggak, gitu ya. Kalau bisa ya berarti dia juga sebagai donor elektron, ya. Kemudian lihat sumber N-nya. Kalau sumber N-nya itu menggunakan, kalau fermentasinya itu menggunakan C organik, ya berarti sumber N-nya tidak akan menjadi donor elektron. Atau kalau fermentasinya itu menghasilkan senyawa-senyawa tertentu ya, senyawa-senyawa tertentu, nah itu biasanya nanti fermentasinya biasanya dilakukan secara anaerobik, kemudian yang menjadi donor elektron adalah senyawa yang memang berhubungan dengan produk dari fermentasi anaerobik tadi. Ya, makanya secara umum kalau fermentasinya adalah aerobik ya, fermentasi aerobik itu kan aseptor elektronnya itu adalah oksigen. Secara energi yang digunakan, energi yang dihasilkan itu akan cukup besar ya, energi yang bisa dimanfaatkan oleh si sel dari transfer elektron dari si donor ke aseptor, di mana nanti aseptornya adalah oksigen, itu delta energinya akan lebih besar, akan cukup besar, sehingga biasanya dalam proses fermentasi aerobik, karena energi yang didapatkan oleh sel itu banyak ya, besar, sel itu akan tumbuh dengan cepat atau tumbuh banyak. Pada fermentasi aerobik, itu Anda bisa dapatkan sel dalam jumlah yang banyak. Bedanya, beda dengan yang anaerobik. Kalau anaerobik, karena tidak ada oksigen ya, yang menangkap elektron terakhir itu komponen lain, kemudian tereduksi menjadi senyawa tertentu yang masih punya nilai energi, maka energi yang bisa dimanfaatkan oleh sel itu lebih sedikit daripada yang aerobik. Tapi produk sampingnya ada, gitu ya. Jadi kalau fermentasi anaerobik, bedanya dengan aerobik, secara umum pertumbuhan selnya tidak akan setinggi yang aerobik, tapi dibentuk produk samping yang cukup banyak, gitu. Oke, itu kira-kira secara umum bedanya seperti itu. Nah, pendefinisian reaksinya atau stoichiometri reaksinya, ya sebenarnya Anda tinggal bikin black box saja ya. Jadi reaktannya tadi ya, reaktannya adalah sumber C, sumber N, kemudian donor elektron, ada aseptor elektron. Ini adalah reaktan. Produknya itu adalah si sel, biomasa, kemudian ada donor teroksidasi, dan ada aseptor tereduksi. Nah, selain reaktan dan produk ini, ada komponen-komponen lain yang juga dihasilkan atau dikeluarkan
selama proses fermentasi, yaitu ada CO2, ada H2O, ada H+, nah kemudian ada panas. Nah, panas ini tergantung nanti apakah dia mengambil panas, atau maksudnya mengambil itu adalah apakah dia membutuhkan panas atau dia menghasilkan panas. Kalau membutuhkan panas, ya berarti arah panasnya ke dalam, gitu ya. Kalau dia menghasilkan panas, ya berarti arah panasnya keluar. Kemudian selain itu, nanti juga ada sebetulnya energi yang hilang, atau kita sebutnya adalah energi disipasi. Ya, nanti di pembahasan terkait energi disipasi, kita akan lihat munculnya dari mana saja. Ya, jadi kalau pas kuliah DAS-BP kemarin kan ini baru diantarkan ya, maksudnya kita belum mempertimbangkan panas maupun energi disipasi. Nah, di kuliah ini kita akan mulai melihat bagaimana panas yang terlibat di dalam reaksi ini bisa dikuantifikasi. Ya, kemarin Pak Chandra juga sudah menjelaskan ya, dengan persamaan stoikiometri itu kan sebetulnya Anda pengen atau salah satu yang perlu Anda selesaikan ketika membangun model termodinamika dalam bentuk persamaan stoikiometri, itu kan Anda perlu menentukan koefisien stoikiometrinya, gitu ya. Anda perlu menyelesaikan persamaan stoikiometri itu. Maksudnya menyelesaikan kan Anda mendapatkan koefisien dari masing-masing senyawa dalam persamaan tadi, di mana koefisien stoikiometri itu menunjukkan perbandingan mol, gitu ya. Sehingga nanti kalau sudah dapat koefisiennya masing-masing, Anda bisa menentukan ya, Anda bisa memprediksi bagaimana hubungan masing-masing senyawanya. Berapa sel yang bisa terbentuk kira-kira? Berapa produk yang bisa terbentuk? Berapa substrat yang diperlukan kalau Anda ingin menghasilkan sekian produk? Anda ingin menghasilkan sekian sel. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Nah, mendefinisikan senyawa-senyawa yang terlibat, kembali lagi ya, Anda perlu lihat sistemnya apakah aerobik atau anaerobik. Kemudian Anda juga perlu melihat sumber C dan sumber N-nya. Ya. Jadi kalau seperti ini Anda menggunakan glukosa dan NH4 secara aerobik, ya berarti sumber C-nya adalah si glukosa, donor elektronnya juga glukosa ya, karena glukosa bisa dioksidasi, nanti dia akan teroksidasi menjadi CO2. Sumber N-nya adalah NH4, sudah jelas, karena aerobik, kemudian nanti aseptor elektronnya ya O2, dan akan tereduksi menjadi air, H2O. Kalau anaerobik, kemudian terbentuk produknya berupa asam laktat, ya berarti nanti Anda bisa menentukan sumber C-nya glukosa ya, glukosa yang dioksidasi juga glukosa menjadi CO2 atau HCO3, ini kesetimbangan. Sumber N-nya NH4+, aseptor elektronnya berarti bukan O2, karena dia anaerobik. Aseptor elektronnya adalah HCO3 atau CO2, dan nanti akan tereduksi menjadi asam laktat. Nah, kemudian contoh-contoh lain sudah pernah dibahas ya, jadi Anda perlu lihat apakah dia aerobik. Kalau aerobik pasti O2. Kalau anaerobik berarti komponen lain. Yang paling simpel ya, CO2 atau HCO3, kemudian dia akan tereduksi menjadi produk dari fermentasi tadi. Terus donor elektronnya apa? Kalau menentukan donor elektron, ya berarti Anda lihat sumber C-nya. Apakah dia C-nya C organik? Kalau C organik, ya berarti si C organik tadi, si donor elektronnya. Oke, lalu bagaimana cara menyelesaikan persamaan stoikiometri tadi, atau cara menentukan koefisiennya? Ya Anda tinggal bangun neracanya. Ya, persamaan pertama itu adalah si neraca persamaan stoikiometri tadi ya. Anda
sebutkan semuanya berdasarkan plus koefisien-koefisiennya. Tapi jangan lupa ya, nanti koefisien dari reaktan yang tadi ada di sebelah kiri kotak itu adalah negatif. Sementara yang di kanan kotak itu adalah positif. Kemudian kalau panas itu bisa positif, bisa negatif. Kalau H2O, kemudian H+, CO2 itu umumnya adalah positif karena terbentuk selama proses fermentasi. Ya, kemudian senyawanya kalau yang biomasa itu adalah ini. Yang umum ya, selalu pakai ini apapun jenis biomasanya. Nah, nanti untuk menyelesaikan Anda perlu melihat degree of freedom dari persamaan stoichiometry tadi. Degree of freedom itu apa? Degree of freedom adalah berapa jumlah koefisien yang harus diselesaikan dikurangi berapa jumlah persamaan bantuan atau informasi bantuan yang bisa digunakan. Dengan catatan persamaan bantuan atau informasi bantuan tadi tidak saling terhubung secara linear ya, TTSL. Jadi harus independen. Tidak boleh saling berhubungan. Nah, ini harus 0 agar semua stoikiometrinya bisa diselesaikan. Ya, Anda masih ingat kalau dari perkuliahan semester lalu yang bisa digunakan adalah yield. Yield kan parameter termodinamika ya, termasuk salah satu parameter termodinamika. Yield itu bisa digunakan. Nah, di sini nanti Anda akan belajar juga apa saja atau parameter termodinamika lain apa saja yang bisa digunakan untuk menyelesaikan persamaan stoikiometri. Karena kadang-kadang yieldnya tidak diketahui. Justru Anda ingin dapat atau Anda ingin menghitung yield dari persamaan stoikiometri tadi. Nah, berarti Anda butuh informasi atau parameter termodinamika lain yang bisa digunakan untuk menyelesaikan si persamaan stoikiometri tadi. Oke ya. Caranya ya sudah pernah dijelaskan, ini saya ulang singkat saja. Ini kalau contohnya di sini misalnya adalah aerobik, C-nya adalah asetat, N-nya adalah NH4, kemudian pH-nya 3. Nah, Anda tinggal breakdown saja ya, senyawanya apa saja. Anda dapatkan bentuk persamaannya adalah seperti ini. Oke, bentuk persamaannya adalah seperti ini. Ada punya 7 koefisien. 7 koefisien berarti butuh 7 persamaan. Yang bisa digunakan adalah neraca atom. Ya. Atom apa saja? Atom C, atom H, atom O, dan atom N. Selain 4 neraca atom, Anda bisa menyusun neraca muatan. Oke ya. Sehingga Anda punya 5 persamaan, Anda masih butuh 2 informasi tambahan lagi. Nah, yang umum digunakan juga adalah biomasa koefisien dari si sel dianggap 1. Maksudnya di sini adalah si sel ini, biomasa ini dianggap sebagai basis. Ya, dianggap sebagai basis, berarti Anda sudah punya 6. Butuh 1 lagi. Nah, kita sudah pernah belajar, yang bisa digunakan adalah yield. Yield satuannya harus mol. Jadi di sini 0,05 mol sel per substrat atau sel per donor. Sel per donor berarti artinya sel per sumber C. Berarti G per A. Ya, G per A-nya 0,05 mol per mol. Kalau tidak ada keterangannya, anggap mol per mol. Sehingga A-nya adalah seper yield-nya. Karena G-nya adalah 1 ya. Tapi hati-hati ya, karena sumber C itu koefisiennya pasti negatif, berarti A-nya harus dalam bentuk negatif. Sehingga nanti Anda punya 7 informasi ya, 5 neraca, 1 adalah basis biomasa, dan 1 adalah yield, Anda bisa selesaikan. Sama halnya kalau anaerobik, Anda menggunakan glukosa
dan menghasilkan asam laktat. Ya, karena tidak ada O2, ya berarti Anda juga punya 7 koefisien, harus diselesaikan, ya. 5 neraca massa, kemudian basis biomasa sama, G-nya dianggap 1, kemudian yang bisa digunakan misalnya yield juga. Dengan cara yang sama, Anda bisa dapatkan koefisien-koefisien yang lain. Nah, Anda perlu cek ya, tadi kan sudah diingatkan, yang reaktan itu harus negatif. Reaktan itu apa saja? Reaktan adalah sumber C, sumber N, donor, dan aseptor. Tapi di sini hati-hati ya, di sini aseptornya kan anaerobik. Ini anaerobik ya. Aseptornya adalah proses pada fermentasi anaerobik, aseptornya kan adalah CO2. Nah, kalau CO2 ini bisa dibentuk selama proses fermentasi, sehingga koefisiennya tidak harus negatif. Sementara kalau Anda bandingkan yang O2 itu kan dikonsumsi selama reaksi ya. O2 kan tidak akan dibentuk selama proses fermentasi. Sehingga koefisien O2 itu negatif. Tapi koefisien CO2 atau HCO3- pada fermentasi anaerobik, walaupun dia adalah aseptor elektron, tapi karena proses oksidasi donor juga bisa menghasilkan CO2 atau HCO3-, koefisien akhirnya itu positif. Bisa dibandingkan bedanya ya. Oke, apakah ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, silahkan keluarkan kertas. Ya, kita kuis sebentar. Waktunya masih cukup ya. Ini ada latihan soal, ya. Dikuiskan saja buat latihan. Nanti silakan diupload di Google Classroom. Saya akan sediakan. Jadi ini adalah fermentasinya anaerobik, ya. Bahan bakunya, substratnya, sumber karbonnya adalah asam laktat. Ini rumus senyawanya. Ini produknya adalah asam laktat. Maaf, fermentasi menghasilkan asam laktat. Bahan bakunya adalah laktosa, anaerobik, menggunakan lactobacillus. Temperaturnya adalah 37, pH-nya 4. Nah, di sini sudah dinyatakan ya bahwa semua HCO3- itu akan berada dalam bentuk gas CO2. Sumber nitrogennya itu adalah garam amonium, NH4+, ya. Jadi garam amonium itu adalah NH4+. Oke, ada 2 pertanyaan. Yang pertama adalah tentukan senyawa yang terlibat, ya, termasuk pasangan donor dan aseptornya. Kemudian jika diketahui, nah ini hati-hati, apabila perolehan asam laktat itu adalah 0,75 C-mol asam laktat per C-mol laktosa, berapa tentukan koefisien dari senyawa-senyawa yang lain. Oke ya, silahkan dikerjakan. Waktunya sampai jam 8.50 sesuai jam kuliah saja. C-mol masih ingat ya, bukan C-mol ya. Jadi 1 mol C3H6O3 itu adalah 3 C-mol.
Ya, jadi Anda lihat atom C-nya. Jadi kalau 1 mol laktosa berarti adalah 12 C mol laktosa. Oke, silahkan dikerjakan. Terus nanti di-upload ya. Nanti jangan lupa ditulis nama, kemudian kasih identitas kuisnya, kasih tanggal juga, terus dikerjakan ini. Ada pertanyaan terkait kuis ini?